Pernahkah kamu melihat seseorang pergi begitu saja, padahal dalam hati kamu tahu bahwa mereka tidak akan pernah menemukan orang sepertimu? Ini adalah rasa sakit yang unik, yang tidak hanya menyakitkan saat itu juga, tetapi juga membekas di benakmu. Bukan karena dia pergi, tetapi karena dia tidak pernah mengakui kesalahannya. Kamu memberinya waktu, energi, bahkan mungkin hatimu, tetapi dia bersikap seolah-olah itu tidak berarti apa-apa. Kamu bisa digantikan, bisa dibuang, tetapi inilah yang kebanyakan pria gagal pahami. Wanita tidak langsung menyesali keputusan mereka. Harga diri mereka, ego mereka, dan validasi dari orang lain melindungi mereka dari itu, setidaknya untuk sementara waktu. Mereka meyakinkan diri sendiri bahwa mereka telah membuat pilihan yang tepat. Mereka telah naik level. Mereka akan terus maju tanpa berpikir dua kali. Namun, ada titik balik. Suatu saat ilusi itu hancur, dan ketika itu terjadi, penyesalan mulai merayap. Kesalahan yang dilakukan kebanyakan pria adalah mencoba memaksakan momen ini. Memohon, mengirim pesan, mencari penutupan, berharap untuk mengubah pikirannya. Tetapi kenyataannya adalah penyesalan tidak datang dari kata-kata. Itu datang dari ketidakhadiran, dari kesadaran bahwa dia tidak lagi memiliki akses kepadamu, bahwa kamu telah menjadi satu-satunya hal yang tidak bisa dia dapatkan. Ketidakpedulianmu yang total dan menyeluruh, bukan kemarahanmu, bukan kesedihanmu yang menghancurkan egonya. Disinilah ketabahan dan psikologi gelap masuk, karena kekuatan sejati tidak ditemukan dalam mengejar. Itu ditemukan dalam berjalan pergi tanpa melihat ke belakang. Seorang wanita tidak pernah menyesal kehilangan pria yang hancur. Dia menyesal kehilangan pria yang bangkit, orang yang menghilang, membaik, dan menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah dia harapkan. Pada akhir video ini, kamu tidak akan lagi menjadi pria yang ditinggalkannya. Kamu akan menjadi pria yang diingatnya, tetapi tidak akan pernah bisa kembali. Jika kamu siap untuk transformasi itu, tekan tombol suka, berlangganan, aktifkan notifikasi, dan berikan komentar di bawah. Rasa sakit adalah guruku, karena setiap saat penderitaan adalah pelajaran jika kamu memiliki disiplin untuk belajar darinya. Sekarang mari kita mulai. Nomor 1. Kebenaran tentang wanita dan penyesalan. Wanita jarang mengakui kesalahan mereka dalam cinta. Itu bukan karena mereka tidak merasa menyesal, tetapi karena ego mereka tidak akan membiarkan mereka mengakuinya, setidaknya tidak secara terbuka. Masyarakat terus-menerus meyakinkan mereka bahwa mereka membuat pilihan yang tepat, bahwa selalu ada seseorang yang lebih baik menunggu, bahwa mereka tidak boleh melihat ke belakang. Tapi inilah kenyataan pahit. Penyesalan tidak mengumumkan dirinya sendiri. Ia merayap masuk diam-diam, membusuk di saat-saat kesepian, dalam pikiran larut malam, dalam perbandingan yang dia bersumpah tidak akan pernah dia buat. Tepat setelah putus cinta, kebanyakan wanita merasa divalidasi. Mereka menerima simpati, perhatian, bahkan mungkin pilihan baru. Lingkaran sosial mereka, teman-teman, dan rasa kebenaran diri mereka semua memperkuat keyakinan bahwa mereka telah naik level. Namun, ini adalah ilusi karena yang benar-benar menentukan penyesalan bukanlah apa yang terjadi segera setelahnya, tetapi apa yang terjadi seiring waktu. Satu-satunya cara untuk membuatnya menyesal kehilanganmu adalah dengan tidak memberinya alasan untuk percaya bahwa dia benar. Itu berarti tidak mengemis, tidak mengejar, tidak memberinya kepuasan, karena mengetahui dia masih memegang kendali atas emosimu. Kamu harus menghilang, bukan sebagai tindakan balas dendam, tetapi sebagai tindakan penguasaan diri. Ketika seorang wanita mengharapkanmu hancur, tetapi malah melihatmu berkembang dalam diam, sesuatu bergeser dalam pikirannya. Keraguan mulai merayap masuk, dan keraguan bagi seorang wanita adalah benih penyesalan. Kamu melihat emosi mendorong psikologi wanita. Mereka hidup di saat ini, dipandu oleh perasaan mereka daripada refleksi logis. Itulah mengapa detachment begitu kuat. Ketika kamu berhenti bereaksi, ketika kamu menjadi misteri, ketika kamu tidak lagi memuaskan egonya dengan kehadiranmu, saat itulah dia mulai bertanya-tanya. Saat itulah dia mulai menyesal. Dia tidak akan pernah mengatakannya. Dia tidak akan pernah mengirimimu pesan,
dan mengakui bahwa dia telah membuat pilihan yang salah. Tetapi tindakannya akan memberitahumu segalanya. Kamu akan melihatnya dari cara dia memeriksa ceritamu, dari cara teman bersama menyebut namamu, dari cara dia mulai mencoba muncul kembali secara halus. Tetapi saat itu tidak akan menjadi masalah, karena kamu sudah menang. Jika ini beresonansi denganmu, suka videonya, berlangganan, dan beri komentar di bawah. Diam adalah senjataku. Karena di dunia di mana setiap orang putus asa untuk validasi, pria yang menghilang memegang semua kekuatan. Nomor 2, mengapa mengemis adalah kelemahan utama. Saat kamu mengemis, kamu kalah, sesederhana itu. Keputusasaan adalah cara tercepat untuk menghancurkan ketertarikan. Namun itu adalah kesalahan yang dilakukan kebanyakan pria. Ketika seorang wanita pergi, mereka memohon untuk kesempatan lain, mengirim pesan emosional yang panjang, mencoba menjelaskan mengapa dia melakukan kesalahan. Tetapi inilah yang tidak mereka sadari. Dia sudah mengambil keputusan jauh sebelum dia pergi. Ketika dia pergi, dia sudah terlepas secara emosional. Dan ketika kamu memohon, yang kamu lakukan hanyalah memastikan bahwa dia benar untuk pergi. Pikirkanlah, jika seorang pria benar-benar berharga, jika dia benar-benar percaya pada nilainya, apakah dia perlu mengejar seseorang yang tidak menginginkannya? Apakah seorang raja akan mengemis kesetiaan? Seorang pria yang tahu nilainya tidak mengejar, dia pergi dan membiarkan orang lain menyadari apa yang telah mereka hilangkan. Ketika kamu memohon, apa yang sebenarnya kamu katakan adalah, "Kamu benar, aku tidak bisa hidup tanpamu. Kebahagiaanku bergantung padamu." Kelemahan seperti itu mengusir wanita. Itu tidak membuat mereka mempertimbangkan kembali, tetapi membuat mereka kehilangan rasa hormat padamu. Karena jauh di lubuk hati, ketertarikan bukanlah tentang logika. Ini tentang kekuatan. Dan saat kamu memberinya semua kekuatan, permainan berakhir. Tetapi inilah rahasia yang tidak pernah dipelajari kebanyakan pria. Semakin kamu diam, semakin banyak kebisingan yang dia dengar dalam pikirannya sendiri. Dia berharap kamu bereaksi, berharap kamu berjuang untuknya. Dan ketika kamu tidak melakukannya, itu mengganggu seluruh persepsinya tentangmu. Saat dia menyadari bahwa dia tidak sepenting yang dia pikirkan, saat itulah keraguan mulai muncul. Jadi alih-alih mengejarmu pergi, kamu tidak memberinya apa-apa. Tidak ada kemarahan, bukan kesedihan, bukan gangguan emosi, hanya keheningan. Begitulah cara kamu benar-benar mendapatkan kembali kekuatan. Dan jika dia kembali, itu bukan karena kamu meyakinkannya. Itu karena dia meyakinkan dirinya sendiri. Sekarang tanyakan pada dirimu, apakah kamu pria yang mengemis atau pria yang membiarkan mereka menyesal? Jika kamu memilih kekuasaan daripada kelemahan, suka video ini, berlangganan, dan beri komentar di bawah. Nomor 3, langkah pertama, kontrol emosi. Saat dia pergi, naluri pertama kamu adalah bereaksi. Untuk marah, untuk membuktikan sesuatu, untuk menunjukkan padanya apa yang hilang darinya. Tetapi itulah yang diharapkannya. Itulah yang dilakukan pria lemah, dan pria lemah tidak pernah mengubah pikiran wanita. Langkah pertama seorang stoik adalah mengendalikan emosi kamu. Ini bukan tentang menekannya, tetapi tentang menguasainya. Pria yang lemah dikendalikan oleh emosinya, pria yang kuat mengendalikannya. Dan ketika kamu mengendalikan emosi kamu mengendalikan situasi. Karena saat kamu berhenti bereaksi, dia mulai bertanya-tanya. Dia mengharapkanmu mengejar, menelepon, memeriksa, menunjukkan kecemburuan. Dan ketika kamu tidak melakukannya, itu mengganggu realitasnya. Alih-alih mengonfirmasi keputusannya, kamu membuatnya mempertanyakannya. Memberi makan egonya, kamu membuatnya kelaparan. Ini adalah kekuatan detasemen emosional. Seorang wanita tidak pernah menyesal kehilangan pria yang memohon. Dia menyesal kehilangan pria yang tidak dapat dia pengaruhi lagi. Dia tidak menyadarinya pada awalnya. Tetapi ketika dia melihat kamu tenang, tidak terganggu, dan berkembang dalam keheningan, keraguan merayap masuk. Dia mulai bertanya-tanya mengapa kamu begitu tenang, mengapa kamu tidak hancur, dan saat itulah penyesalan dimulai. Tetapi ini hanya berhasil jika kendali emosionalmu nyata. Jika kamu memalsukannya sambil diam-diam, berharap dia kembali,
dia akan merasakannya. Itulah mengapa stoicisme sejati bukanlah tindakan. Itu adalah pola pikir. Kamu melepaskan diri dari apa yang tidak dapat kamu kendalikan. Kamu menerima bahwa orang datang dan pergi, tetapi harga dirimu tetap ada. Dan ketika kamu sepenuhnya merangkul itu, kamu menjadi tak tersentuh. Mulai saat ini dan seterusnya, kamu tidak bereaksi terhadap apapun. Tidak ada teks putus asa, tidak ada ledakan emosi, tidak membuktikan nilai kamu. Hanya keheningan dan perbaikan diri. Karena pria yang mengendalikan emosinya, mengendalikan segalanya. Jika kamu memahami ini, suka video ini, berlangganan, dan komentar di bawah. Saya menguasai emosi saya, karena pria yang mengendalikan dirinya tidak akan pernah bisa dihancurkan. Nomor 4, psikologi gelap ketidakpedulian. Tidak ada yang lebih meresahkan seorang wanita selain ketidakpedulian, bukan kemarahan, bukan kesedihan, bahkan balas dendam, hanya ketidakpedulian yang tak tergoyahkan. Kamu lihat, ketika seorang wanita pergi, dia mengharapkan reaksi. Dia berharap kamu mengejar, memohon, agar membuatnya merasa penting. Karena pada saat itu, dia percaya bahwa dia memegang semua kekuatan. Tetapi saat kamu benar-benar diam, dinamika berubah. Saat dia menyadari kamu benar-benar tidak peduli, egonya terpukul. Ketidakpedulian berhasil karena menciptakan ketidakpastian. Dia begitu yakin kamu akan merindukannya, kamu akan hancur, kamu akan berjuang untuknya. Dan ketika kamu tidak melakukannya, dia mulai mempertanyakan segalanya. Apakah saya membuat pilihan yang benar? Mengapa dia tidak bereaksi? Apakah dia pernah peduli sama sekali? Pikiran-pikiran ini mulai mengonsumsinya secara psikologis. Orang-orang menginginkan apa yang tidak dapat mereka miliki. Jika kamu membuat dirimu tidak tersedia, jika kamu tidak menunjukkan kebutuhan akan kehadirannya, pikiranmu mulai membingkai ulang situasi. Dia berubah dari merasa superior karena pergi, menjadi merasa tidak nyaman tentang mengapa kamu tidak terpengaruh. Kegelisahan itu, seiring waktu berubah menjadi penyesalan. Kesalahan terbesar yang dilakukan pria adalah berpikir bahwa kemarahan adalah kekuatan. Itu bukan kemarahan, tetap memberinya reaksi, tetap memberinya makan ego. Tetapi ketidakpedulian sejati itulah yang membuatnya merasa tidak terlihat. Dan tidak ada yang menghancurkan ego wanita lebih dari menyadari bahwa dia tidak lagi memiliki ruang di pikiranmu. Jadi ketika dia memeriksa ceritamu, ketika dia mencoba untuk mendapatkan reaksi, ketika dia secara halus mengulurkan tangan, tidak melakukan apa-apa. Dia tidak mengulurkan tangan karena dia peduli. Dia mengulurkan tangan untuk melihat apakah dia masih memiliki kendali. Saat kamu terlibat, kamu kehilangan momen. Kamu tetap acuh tak acuh, dia kalah. Jika kamu memahami ini, suka video ini, berlangganan, dan komentar di bawah. Kehadiranku diperoleh karena pria yang menghargai dirinya sendiri tidak memberikan akses kepada mereka yang pergi. Nomor 5, kekuatan membangun kembali dalam keheningan. Transformasi paling kuat terjadi ketika tidak ada yang melihat. Sementara dia mengira kamu berkutat di masa lalu, kamu sedang membangun masa depanmu. Sementara dia percaya kamu hancur, kamu menjadi sesuatu yang lebih besar. Dan pada saat dia menyadarinya, sudah terlambat. Kebanyakan pria membuang-buang energi mereka mencoba membuktikan sesuatu kepada mantan mereka. Mereka memposting gambar untuk membuatnya cemburu, memberikan petunjuk berharap dia memperhatikan. Tetapi seorang stoik sejati tidak membutuhkan validasi. Dia menghilang dan membaik dalam keheningan. Tidak ada penjelasan, tidak ada pengumuman, hanya hasil. Kamu lihat, penyesalan tidak instan. Itu tidak datang ketika dia pertama kali meninggalkanmu. Itu datang ketika dia melihatmu berkembang tanpanya. Ketika dia menyadari bahwa dia hanya sebuah bab dalam ceritamu, bukan keseluruhan buku. Satu-satunya cara untuk mewujudkannya adalah dengan berfokus sepenuhnya pada evolusimu sendiri. Bekerja pada pikiranmu, tubuhmu, tujuanmu, hal-hal yang membuatmu benar-benar berharga, bukan untuknya, tetapi untuk dirimu sendiri. Karena ketika seorang pria sepenuhnya terkunci dalam pertumbuhannya sendiri, dia menjadi tak tersentuh. Dan ironisnya, saat itulah wanita mulai memperhatikan. Dunia memberi penghargaan kepada pria yang bergerak maju tanpa ragu-ragu. Dan inilah kebenaran, dia memperhatikan, bahkan jika dia tidak mengulurkan tangan,
bahkan jika dia bertindak seolah-olah dia sudah melupakannya, bahkan jika dia bersama seseorang yang baru. Dia memperhatikan dan tidak ada yang akan memukulnya lebih keras daripada menyadari bahwa dia meninggalkan seorang pria yang hanya menjadi lebih baik setelah dia pergi. Jadi berhentilah mengkhawatirkannya. Berhenti bertanya-tanya, apakah dia menyesalinya. Berhenti menunggu penutupan. Kesuksesanmu adalah satu-satunya penutupan yang kamu butuhkan. Jika kamu memahami ini, suka video ini, berlangganan, dan beri komentar di bawah. Saya bangkit dalam diam karena pria terkuat tidak mencari balas dendam. Mereka hanya menjadi tidak mungkin diabaikan. Nomor 6. Pengembalian yang tak terelakkan. Mengapa dia kembali? Wanita selalu kembali. Bukan karena mereka merindukanmu, tetapi karena mereka merindukan kekuatan yang pernah mereka miliki atas dirimu. Ketika kamu berhenti mengejar, ketika kamu benar-benar terdiam, ketika kamu mengangkat dirimu dengan cara yang tidak pernah dia duga, sesuatu berubah dalam pikirannya. Dia mulai bertanya-tanya, mulai membandingkan, mulai menyadari bahwa kamu adalah hal terbaik yang dia miliki. Tetapi sekarang, dia tidak dapat menghubungimu. Pada awalnya, dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia telah melupakanmu. Dia mengelilingi dirinya dengan gangguan, validasi, bahkan mungkin pria baru. Tetapi seiring waktu, kenyataan muncul. Kegembiraan memudar, dan tiba-tiba dia mendapati dirinya bertanya-tanya, apa yang saya lakukan? Apakah saya benar-benar memikirkannya? Inilah kebenarannya. Wanita mendambakan apa yang tidak dapat mereka miliki. Mereka tertarik pada misteri untuk menantang ketidakpastian emosional. Karena tidak mengetahui di mana mereka berdiri dengan seorang pria, tidak ada yang menciptakan lebih banyak misteri daripada pria yang menghilang tanpa jejak dan kembali sebagai versi dirinya yang sepenuhnya berubah. Inilah mengapa dia selalu kembali. Ketika kamu tidak lagi menginginkannya, saat dia merasa bahwa dia kehilangan cengkeramannya padamu, egonya terpukul. Dia mungkin mengirim pesan biasa, mungkin bereaksi terhadap postinganmu, mungkin secara acak bertanya kepada teman-teman bersama tentangmu. Tetapi jangan tertipu. Dia tidak akan kembali karena dia telah berubah. Dia kembali untuk menguji apakah kamu memilikinya. Dan disinilah kebanyakan pria gagal. Mereka menjadi bersemangat. Mereka pikir, ini dia menginginkanku kembali. Mereka segera merespons, terlibat dalam percakapan, bahkan mungkin mencoba untuk menyalakan kembali hal-hal. Dan saat itu terjadi, dia menang. Dia mendapatkan validasi yang dia cari, dan tiba-tiba rasa ingin tahunya memudar. Tetapi seorang pria yang benar-benar naik level tidak bertindak. Dia tidak menghibur remah roti. Dia tidak mengizinkan seseorang yang meninggalkannya untuk berdansa kembali seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Karena dia mengerti bahwa kekuatan sebenarnya ada dalam ketidakpedulian. Jadi apa yang kamu lakukan ketika dia mengulurkan tangan? Tidak ada, kamu abaikan. Karena seorang wanita yang benar-benar menyesal kehilanganmu tidak akan mengirim pesan yang lemah dan tidak berarti. Dia akan membuatnya diketahui bahwa dia menginginkan kesempatan lain. Dan bahkan saat itu, bukan tentang apa yang dia katakan. Itu tentang apa yang telah kamu jadikan saat dia tidak ada. Jika kamu memilih untuk merespons, itu harus dari tempat detachment total. Pendek, sopan, tidak terganggu. Tidak ada emosi, tidak ada kegembiraan, tidak ada usaha. Dia harus merasakan perubahan itu. Dia harus melihat bahwa kamu bukan lagi pria yang dia tinggalkan, tetapi pria yang tidak dapat dia jangkau lagi. Begitulah cara kamu lulus ujian. Begitulah cara kamu menang. Jika kamu memahami ini, suka video ini, berlangganan, dan beri komentar di bawah. Saya tidak mengejar, saya menarik. Karena pria yang mengendalikan nilainya tidak pernah menurunkannya untuk siapapun. Nomor 7, di luar dia menjadi pria yang tak tergoyahkan. Pada titik ini, pertanyaannya bukanlah apakah dia menyesal meninggalkanmu, melainkan apakah kamu masih peduli. Kesalahan terbesar yang dilakukan pria adalah menghentikan pertumbuhan mereka. Saat mereka mendapatkan perhatiannya lagi, mereka pikir, dia kembali, saya menang. Tetapi kekuatan sesungguhnya tidak datang dari membuatnya menyesal. Itu datang dari menjadi fokus pada jalanmu sendiri, bahwa penyesalannya tidak relevan. Pria yang tabah tidak hidup untuk persetujuan orang lain. Dia tidak membiarkan nilainya ditentukan oleh persepsi wanita tentang dirinya.
Dia mengerti bahwa hubungan, emosi, dan bahkan orang-orang bersifat sementara, tetapi tujuannya, disiplinnya, harga dirinya yang bertahan selamanya. Jadi tanyakan pada dirimu, apakah dia alasan kamu meningkat, atau apakah kamu meningkat karena itu hanyalah siapa kamu sekarang? Jika kamu hanya naik level untuk membuatnya memperhatikan, maka kamu masih dikendalikan olehnya. Kekuatan sejati datang ketika transformasimu tidak ada hubungannya dengan dia, tetapi semuanya berkaitan dengan dirimu. Pria yang mencapai level ini tidak membutuhkan penutupan. Dia tidak membutuhkan validasi, dia tidak perlu membuktikan apapun karena dia tahu bahwa dia selalu menjadi hadiah. Dan ketika seorang wanita menyadari itu, ketika dia melihat bahwa kamu telah menjadi seorang pria yang sama sekali tidak terpengaruh oleh ketidakhadirannya, saat itulah dia benar-benar mengerti apa yang telah hilang darinya. Tetapi saat itu tidak akan menjadi masalah karena kamu pasti sudah melupakannya. Jika kamu memahami ini, suka video ini, berlangganan, dan beri komentar di bawah. Saya tidak tergoyahkan karena pria yang menguasai dirinya sendiri tidak akan pernah dikendalikan oleh orang lain. Nomor 8. Pelajaran terakhir. Dia tidak akan pernah mengakuinya, tetapi dia merasakannya. Dia tidak akan pernah memberitahu kamu bahwa dia menyesalinya. Dia tidak akan pernah secara terbuka mengakui telah melakukan kesalahan. Tetapi jauh di lubuk hatinya dia merasakannya. Kamu lihat, wanita adalah master dalam melindungi ego mereka. Bahkan jika dia menyadari bahwa dia kehilangan pria yang langka, dia tidak akan memberi kamu kepuasan untuk mengetahuinya. Sebaliknya, dia akan bertindak seolah-olah dia baik-baik saja, seolah-olah dia sudah melupakanmu, seolah-olah dia tidak pernah memikirkanmu. Tetapi tindakannya akan mengatakan yang sebenarnya. Cara dia tiba-tiba memeriksa ceritamu, cara dia secara acak berpapasan denganmu, cara dia bereaksi ketika dia melihatmu berkembang, tanpa penyesalannya tidak selalu datang dengan kata-kata. Itu datang dalam keheningan, dalam keraguan, dalam ketidakpedulian yang dipaksakan. Dan balas dendam terbesar tidak perlu mendengarnya. Karena pada titik ini, kamu bukan lagi pria yang ditinggalkannya. Kamu tidak lagi mencari validasi dari orang-orang yang menjauh. Kamu tidak lagi menunggu penutupan atau penjelasan sebagai tanda bahwa dia masih peduli. Kamu tidak membutuhkannya karena kemenangan yang sebenarnya bukanlah membuatnya menyesal, tetapi mencapai titik di mana penyesalannya tidak berarti apa-apa bagimu. Dan itulah yang paling menghancurkan egonya. Dia tidak akan pernah mengakuinya, tetapi dia akan merasakannya. Dan pada saat dia melakukannya, kamu akan telah pindah ke sesuatu yang lebih besar. Jika pesan ini beresonansi denganmu, suka video ini, berlangganan, dan beri komentar di bawah. Saya sudah menang. Karena pria yang berjalan pergi tanpa melihat ke belakang adalah pria yang selalu keluar di atas. Pada titik ini, kamu punya pilihan. Kamu dapat tetap terjebak di masa lalu, terobsesi dengan apa yang menunggunya untuk kembali, atau kamu dapat berjalan maju, mengetahui bahwa kamu selalu menjadi hadiah. Sebenarnya ini bukan tentang dia, ini tentang kamu, tentang disiplinmu, kontrol emosimu, evolusimu menjadi pria yang tidak dapat digoyahkan oleh kehilangan, pria yang tidak mencari validasi, yang tidak hancur di bawah tekanan, yang tidak membuang-buang waktu pada orang-orang yang pergi. Karena fleksibilitas utama tidak membuatnya menyesal. Menyesal itu menjadi sangat kuat, sangat fokus, lengkap dalam dirimu, sehingga penyesalannya tidak lagi penting. Dan ketika kamu mencapai titik itu, hidup memberimu hadiah. Kesempatan baru, koneksi baru, tingkat kesuksesan baru, semua hal yang menunggumu begitu kamu melepaskan masa lalu. Jadi jika kamu berhasil sejauh ini, itu berarti kamu siap. Siap untuk bangkit dari rasa sakit. Siap menjadi pria yang memerintahkan rasa hormat, bukan mengejarnya. Pria yang berjalan pergi seperti raja. Jika kamu berkomitmen pada jalan ini, tekan tombol suka, berlangganan, dan nyalakan notifikasi agar kamu tidak pernah melewatkan kebijaksanaan yang akan membedakanmu dari yang lain. Dan beri komentar di bawah, saya tidak pernah melihat ke belakang, karena pria yang bergerak maju tidak pernah kalah. Dia hanya menjadi lebih hebat. Sampai waktu berikutnya, tetap kuat, tetap tajam, dan terus bergerak maju.